Dari Sumatera Barat itu tidak ada jalur dari Sumatera Barat, padahal kan dekat ya. Dari Padang itu, misalnya dari Bukit Tinggi ke Padang, dari Padang kan bisa langsung ke Eropa gitu. Tapi tidak dipakai jalur itu. Jalurnya tetap ke Singapura, dan Singapura itu lewat jalur Sungai Siak, dan itu lewat dari Senapelan. Senapelan itu melalui Kampung Nyamuk. Nanti kita lanjutkan apa. Ada segitiga kekuasaan ini ya, daripada di Senapelan, dan itu dalam skala yang kecil juga ada di Kampung Nyamuk. Lanjutkan. Nah, di Kampung Nyamuk itu ada masyarakatnya, ada pemimpinnya. Pemimpinnya waktu itu mungkin Evolmar ya, jadi belum ada kepala desa atau penghulu. Kemudian ada masjid ya, dan ada pusat perdagangan, persinggahan, namanya perhentian nyamuk. Jadi seperti yang dipaparkan oleh Bapak kita, tokoh masyarakat Kampung Nyamuk tadi, Pak Liumar, orang dari mana-mana mau ke Senapelan itu menginapnya di perhentian nyamuk. Di perhentian nyamuk itu mereka menginap, sholat subuh, bahkan saya dapat informasi ada tausiah di situ, ada kuliah subuh lah itu, karena ada tokoh masyarakatnya, tokoh ulamanya di situ, Buya Tamim Ibrahim. Setelah itu baru setelah subuh mereka berdagang di Senapelan. Nah, makanya perhentian nyamuk itu menjadi sangat penting, karena segitiga kekuasaan itu, segitiga peradaban itu ada dalam skala yang kecil, ada juga di Kampung Nyamuk, Kampung Perhentian Nyamuk. Lanjut. Nah, kenapa tidak ada selama ini dalam catatan sejarah kita? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, lanjut. Yang pertama, penulis sejarah itu, hipotesis saya ya, ini mungkin bisa dibantah, tapi hipotesis saya begitu. Sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang berkuasa. Jadi kalau dia berkuasa, maka dia tentang orang-orang berkuasa, tentang orang-orang yang berkuasa. Jadi kalau tidak tentang orang-orang berkuasa, kapan raja lahir, kapan raja mangkat, kapan di mana dia di mana dia bertahta, itu yang menjadi sumber dari buku sejarah. Tapi kalau bukan raja itu tidak. Yang kedua, sejarah itu dituliskan oleh orang atau perintah orang yang berkuasa, oleh perintah raja. Tapi ini semuanya akhirnya kalau kebijakan istana itu ada adagiumnya, sejarah ditulis oleh para pemenang. History has been written by victor. Jadi Winston Churchill mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Jadi penguasa yang menulis sejarah. Jadi kalau rakyat itu tidak berhak menulis sejarah. Makanya kemudian jarang sekali kita melihat buku sejarah dari rakyat biasa. Nah, ini saya ingin mengubah paradigma itu salah satunya dengan buku ini. Jadi bukan hanya tentang penguasa, tapi juga tentang rakyat biasa. Dan ini juga berbentuk seperti itu. Masjid di Masjid Raya dibangun oleh sultan, oleh raja. Sementara Masjid Ar-Rahman itu dibangun oleh swadaya masyarakat. Itu bedanya. Pasar di Senapelan itu dibangun oleh raja. Sementara pasar, kedai-kedai kecil ya, tempat orang belanja, tempat orang bersinggah dibangun oleh masyarakat yang terbentuk sedemikian rupa. Oke, lanjut lagi. Nah, ini peta yang menurut saya penting ya. Ini adalah peta Sumatera West Coast tahun 1903. Sebenarnya West Coast itu artinya Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu kalau boleh kita lihat, ini batas provinsinya. Ini Sungai Kampar dan ini Sungai Siak. Jadi kalau kita lihat peta ini, Sumatera Barat itu, Sumatera West Coast itu dari Teratak Bulu ke sini. Jadi Bangkinang, Danau Bingkuang dan lain-lain itu masuk Sumatera Barat. Peta Belanda ya, 1903. Sebelah sininya
baru Sumatera Uskus, Sumatera Timur, termasuk Teratak Bulu, ya. Kemudian ini saya bacakan satu-satu ya. Teluk Kanidai, Kubang, Muaro Puyang, Air Dingin, Rumah Tinggi, Parit, Tangkerang, Perhentian Nyamuk, Pakan Baharu, ya, Pakan Baru. Ini ada saya sebut sini satu. Ada beberapa makna yang bisa kita lihat dari situ ya. Jadi dari peta ini, di sini, misalnya Muara Puyang ya, Muara Puyang. Coba kita perhatikan. Namanya Muaro, ya, Muaro. Pernah dengar itu enggak? Muaro Puyang. Atau dulu pernah ada Marapuyang, Marapuyang, ya. Sekarang menjadi Marpoyang, ya kan? Saya juga orang Marpoyang. Nah, padahal dulu orang Sukajadi, sekarang pindah jadi orang Marpoyang. Padahal di persimpangan itu sebenarnya Marpoyang. Nah, bisa ini enggak? Bisa bantu saya, kan ada dua kata, ada Muaro, ya, Muaro, ada Puyang. Puyang itu coba di searching apa artinya? Puyang, Puyang. Kalau di sini tulisannya Puejan, Puejan, Muaro apa? Puyang itu sebatang kayu. Jadi dibuatnya kecil-kecil. Oh iya, nah. Ya. Ya, semacam kayu gitu ya. 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 Ya, itu dia. Juga kalau yang lain ada mencari nggak yang lain? Apa? Jadi memang macam-macam ya. Jadi ada perubahannya dan itu kita tidak tahu sampai sekarang seperti apa. Dan saya menunggu kalau ada sejarah Marpoyang itu bagus sekali. Jadi ada perhentian Marpoyang dan perhentian nyamuk. Yang kedua, analisa saya, di sini di peta 1903 ya, itu namanya Muaro Puyang. Sementara perhentian nyamuk namanya perhentian nyamuk. Artinya apa? Artinya tempat perhentian itu lebih dahulu ada perhentian nyamuk daripada perhentian Marpoyang. Kalau kita lihat sejarah peta berikutnya, ini dari KITLV ya, dari Universitas Leiden, peta ini saya dapatkan dan mudah sekali diakses. Jadi tinggal ketik aja dapat ini, bisa dicek. Artinya perhentian nyamuk lebih dahulu dan lebih favorit lah dibanding selamat datang Gary Ismanto, lebih dulu daripada perhentian Marpoyang. Peta 1903 itu ada perhentian Marpoyang. Jadi peta-peta ini sudah ada 1903. Artinya apa? Artinya sebelum komplek nyamuk, sebelum ada mbah nyamuk. Nah, ini ada kontroversi juga nih. Sebelum ada mbah nyamuk, perhentian nyamuk itu sudah ada. Itu harus dipahami juga. Dan tanah Pemda itu dibeli dari mbah nyamuk gitu. Jadi udah jauh sekali. Makanya ini harus diluruskan dan harus dipahami oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Dan kalau bisa tadi seperti kata Pak Lumar, diabadikanlah dari menjadi sebuah wilayah. Saya enggak instruksi lah. Ya. Dengan bicara di belakang kan bicara. Ya yang di belakang. Dengan kalah, di belakang kan bicara gitu. Tolong dibantu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Silakan yang di belakang tenang ya. Baik, terima kasih Pak Farid. Jadi memang saya konsentrasi dia bilang juga kalau dia. Ya lanjut. Nah, antara senaplan dan perhentian nyamuk. Oke, ini lanjut saja dulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, perdagangan itu pusatnya di Singapura dan antara senaplan dan perhentian nyamuk itu ada jalur dagang. Jadi dahulu jalur dagang itu memang harus lewat Singapura. Ada yang dari Sungai Siak ini, kemudian dia pergi ke Bengkalis, karena Bengkalis juga pelabuhan besar. Ada juga yang ke India, tapi banyaknya Bengkalis. Tapi ada juga yang langsung ke Singapura. Mungkin bisa yang peta yang tadi dulu, peta yang tadi.
ya, yang pertama ini. Ini juga lupa saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat jalan ini Bapak Ibu, saya melihat detailnya di sini. Ini ada jalan ya, yang merah itu jalan dari Sumatera Barat. Ini dari Sumatera Barat. Dan kalau kita lihat jalannya, itu menyusul Sungai Kampar. Jadi Sungai Kampar itu kota-kotanya, kali petanya besar nih Pak, sampai ke Sumatera Barat semuanya, menyusur ke mana nih? Ini ada namanya, yang ini Kota Bulu ya. Kemudian Teluk Kenidai, Kubang, Marpoyan, Air Dingin, Rumah Tinggi, Parit, Tangkerang, Perhentian Nyamuk, dan Pekanbaru. Menyusur di sini lebih dulu, ya, menyusur Sungai Kampar, baru kemudian menuju ini jalan ke Sungai Siak, ke Senaplat, lalu dengan kapal yang besar, bisa dibaca di buku itu, bahkan sampai 400 ton ya beratnya, besarnya itu kapal itu. Zaman dulu sudah ada yang sebesar itu kapal, baru dibawa ke Singapura. Dan Sungai Siak itu bisa, bahkan teknologi zaman Belanda itu mereka memotong sungai-sungai yang tebingnya curam agar kapal besar itu bisa manuver. Begitu hebatnya mereka. Bahkan saya pernah baca, tapi saya tidak begitu dapat sumber yang akurat. Makanya saya masukkan ke buku ini. Salah satu insinyur Belanda itu ingin membuat terusan, ya, kayak terusan Swiss ya. Jadi membelah dari Sungai Kampar ke Sungai Siak. Nah itu proyeknya luar biasa. Dibuat sungai lagi dari Sungai Kampar ke Sungai Siak itu. Biar pakai kapal aja dari Sungai Kampar ke Sungai Siak. Salah satu insinyur Belanda, saya lupa namanya. Cuma tidak jadi, tidak jalan, dan itu luar biasa rencana-rencana mereka zaman itu. Dan peta-peta ini sudah ada. Nah, oke, lanjut yang tadi. Ya ini perhentian nyamuk mengkristal menjadi perkampungan setelah itu. Jadi pesatlah. Orang dagang pakai pedati, pakai jalan kaki, pakai kuda, pakai bendi gitu ya. Bahkan tadi bawa kerbau itu kan jalan kaki kan? Jalan kaki dari Teratak Bulu, dari mana tadi, Puntu, bawa kerbau, dan kerbaunya berkubang di mana-mana, bahkan di Bencah Luas, dari MTQ itu Bencah Luas dulu. Berkubang di situ, bawa nyamuk sampai ke kampung nyamuk. Perhentian itu berhenti di situ, di wilayah itu, baru namanya disebut Kampung Perhentian Nyamuk. Oke, lanjut. Nah ini 1932 ya, peta KITLV 1932. Di sini Bapak Ibu coba kita lihat ya. Di sini ini tadi ya, peta tadi. Jalannya sudah ada di sini nih. Nah, jadi sudah memotong jalannya. Berarti ini jalan di bandara itu Bapak Ibu. Di bandara itu jalan kemudian berlanjut ke jalan sekarang Hayat Subrantas ya, Hayat Subrantas. Baru ada 1932. Ya, dari sebelumnya di Sungai Kampar ini, menyusul Sungai Kampar, kemudian 1932 sudah ada jalur ini. Jadi tidak murni jalur sungai lagi. Tetapi itu tetap lewat perhentian nyamuk, ya kan? Kalau perhentian Marpoyan kan di sini dia. Sekitar sini. Jadi ini dari Bangkinang, ya. Ini dari Bangkinang. Yang ini dari Teratak Bulu, ini dari Teratak Bulu, ya ini ke arah Senaplat, dan ini simpang 3 yang kita kenal dulu. Kalau ada yang belum tahu simpang 3 kan? Anak-anak muda sekarang mungkin banyak yang tidak tahu simpang 3. Nah, kita lebih kenal dulu bandaranya simpang 3 karena memang simpangnya 3 di sini. Nah itu 1932. Kemudian lanjut, ya ini sama ya. Jadi ada juga nama-nama suku Kubang, perhentian Marpoyan, ya. Nah, sudah ada nama perhentian Marpoyan. Kalau peta sebelumnya itu tidak ada nama perhentian Marpoyan. Yang ada perhentian Nyamuk dan Muaro Kuyan, gitu. Ini sudah ada nama perhentian Marpoyan. Ini berdasarkan peta aja ya. Saya mencari literaturnya susah, jadi mencari peta aja, dari peta ini kita bisa baca. Ya. Ada nama Rumah Tinggi, Tangkirang, perhentian Nyamuk. Ini bisa dilihat di peta ini.
Lanjut. Nah ini yang lebih detail ya. Nah ini yang lebih detail ya. Kita lihat yang lebih detail. 1932 ini mulai ada ordenaming, perkebunan Cinta Raja, ada perkebunan Sukajadi, dan sudah ada namanya Simpang 4. Simpang 4 ini belakangan juga, tapi banyak tokoh-tokoh kampung nyamuk itu mereka tidak di kampung perhentian nyamuk saya, tapi juga di Simpang 4. Ini bertetangga. Datuk saya itu ibunya di Simpang 4, ayahnya di kampung nyamuk itu Pak Ali Umar ya. Jadi dan lahirnya di Simpang 4, dan datuk saya lahir 1926. Lahir beliau di situ. Lahir beliau di Pekanbaru. Jadi di kampung nyamuk sudah lama sekali. Jadi kalau ada yang bilang komplek nyamuk itu baru 1960. Kita sebut tadi 1903 sudah ada nama perhentian nyamuk. Lalu kapan Mbah Nyamuk itu? Nah, itu nanti ya. Ntar. Inilah dia. Ini di peta ini ada keterangannya ya. Yang ada hijau ini penduduk yang padat. Ini dia. Penduduk yang padat. Ini Tangkerang ya. Mungkin di sini ya. Ini Tangkerang, ada tumpuknya di sini, ini ada tumpuknya di sini. Jadi kalau ini tumpuk di sini, ini kira-kira di Jalan Cendrawasih ini, arah ke sana. Ini ke Harapan Raya. Jadi di situ Harapan Raya atau apa namanya? Pembangunan darat. Nah, di sini satu tumpuknya. Kemudian perhentian nyamuk, ini dia. Ini Jalan Bangkinang. Kalau sekarang Jalan Sudirman. Tapi Jalan Sudirman itu sekarang kemarin dia lurusnya. Ini memotong kantor gubernur itu kira-kira sampai ke mungkin kecamatan, kantor camat Sukajadi itu mungkin memotongnya. Lalu ke Ahmad Yani lurus ke sini. Nah, ini penduduk Senapelan di sini. Yang lain-lain ini berarti apa? Kebun-kebun, ada orang yang punya rumah-rumah rumah singgah gitu. Jadi tidak bukan penduduk inilah. Makanya kemudian ada yang saya menyebutnya dalam buku ini zaman batu. Pekanbaru itu pernah menjadi zaman batu. Jadi ketika ada batu 1, batu 2, batu 3 seperti di Tanjung Pinang. Batu 1 tuh ini ada di petanya. Ini batu 1 di sini, batu 2 di sini, batu 3 di sini. Ini ada tulisannya 3. Perhentian nyamuk batu 3. Batu 4 di sini sekitar Hotel Pangeran. Batu 5 di Tangkerang. Batu 6 di sekitar DPRD Riau. Sampai seterusnya sampai batu 18 itu di Ratak Buluh. Nah itu kita bisa lihat petanya. Oke, lanjut. Oke, nah ini penting juga saya sampaikan. Jadi 1910 itu dibangun, dimulai perkebunan di Riau. Jadi orang Jawa itu, saya mengundang Pak Kamprioto kemarin, tapi mungkin beliau masih di Jakarta, ada utusan beliau dari KJR. Ada Pak yang dari KJR? Ada ya? Nah, terima kasih Pak sudah datang. Orang Jawa datang ke Riau itu setelah perjanjian pendek 1905. Jadi setelah Traktat London dan Raja-Raja Melayu takluk kepada Belanda, maka diteruskan dengan perjanjian pendek. Setelah itulah baru ada perkebunan di Riau. Dan perkebunan itu, ini mohon maaf orang Melayu ini kan agak malas gitu ya. Jadi orang Belanda tuh minta orang Jawa itu datang, diundang orang Jawa datang. Salah satunya yang hadir itu adalah Mbah Nyamuk. Jadi Mbah Nyamuk itu kemungkinan hadir di Pekanbaru tahun, dan kawan-kawan ya banyak ya. Mbah Nyamuk sendiri itu ada 40 orang kira-kira anak buahnya. Dia mandor pertama, ya, salah satunya. Dan ada juga yang lain, mandor-mandor yang lain. Dia sepertinya di Cinta Raja itu, ya, di Cinta Raja bertugasnya. Tapi salah satu di sekitar Gobah itu, salah satu wilayahnya.
tahun 1920 ya. Nanti mungkin lebih rinci ya. Nah, 1910 ini dibangunlah kebun Sukajadi dan Cintaraja yang dikerjakan oleh para pekerja Jawa. Kemudian 1930 ada investor Jepang, Okura Sumatora Nojo. Jadi Okura itu 1930 itu sudah ada. Dan ini peta 1936. Kemudian ada juga area perkebunannya yang nama Rumbai, Labuai 1, 2, 3. Kemudian Meridan 1, Meridan 2. Jadi nama Rumbai, Labuai, Meridan, Okura itu sudah ada tahun-tahun ini. Makanya orang Okura itu dulu waktu saya jadi wartawan itu marah-marah ke wali kota saya. Kami sudah sebelum kemerdekaan sudah ada di sini Pak. Gitu. Tapi jalan ke tempat kami tidak juga di aspal-aspal. Jadi seperti tidak merdeka kami dikata orang Okura itu. Karena memang nyatanya gitu. Dan kita lihat petanya iya, sejak tahun itu 1930 sudah ada orang Okura itu. Dan saya memprediksi orang-orang Tionghoa yang ada di Pekanbaru salah satunya dibawa oleh Okura ini, Okura Sumatora Nojo. Di buku ini saya sampaikan juga ada data-data yang saya dapatkan. Okura ini membawa pekerja dan dari Cina gitu. Jadi Jepang itu kan menjajah Cina ya zaman dulu ya. Jepang menjajah Cina dan yang orang yang dijajah itu dibawa kemari bekerja. Selain juga orang Jawa. Dan tentu kalau memang tidak balik lagi mereka kan, nah mereka tinggal di sini menjadi penduduk sini. Begitu juga orang-orang Jawa. Jadi nanti kita bicara Mbah Nyamuk. Lanjut. Nanti dinamika kampung nyamuk. Tidak tahu persis saya siapa yang awal di kampung nyamuk. Ya, tapi karena sebagai tempat persinggahan dia orang datang dan pergi. Tapi yang menetap itu kita tahu karena jadi nenek moyang kita gitu. Namanya TH namanya, dari Uwai Kampar. Uwai itu sekarang jadi dusun di desa Muara Uwai. Dan itu diperkirakan tahun 1890. Jadi kami menghitung dari nenek kami. Nenek kami itu adalah cucu dari TH ini. Cucu TH ini lahirnya tahun berapa? Pak ini? Puan kita Pak ini? Pak Ali Umar. Puan kita tahun berapa ya? 28. 19. Yang mana? Puan kita, Puan Zainab. 26. Bapak apa tadi? 23 gitu. Datuk Ali Umar, Datuk Umar Bakri. 18 1918 ya. Ya. Datuk saya, mohon maaf saya koreksi 1918, nenek saya yang cucu dari TH ini itu 1926. Kalau cucunya saja lahir di sana 1926, bagaimana neneknya gitu. Nah, makanya kami perhitungkan kira-kira tahun 1890. Karena apa? Karena tahun 1903 itu sudah ada istilah perhentian nyamuk di peta itu tadi. Dan itu logis. Ya, siapa yang bisa membantah begitu? Ada petanya. TH ini dari Kampar. Lanjut. Kemudian ada kelompok besar. Kelompok besar ini ada 3 lagi. Ya. Ada yang dari Gasip, dari Jawa, dan Sungai Penuh Kerinci. Makanya saya undang juga dari Sungai Penuh. Ada yang dari Sungai Penuh yang hadir Kerinci. Dan saya juga kemarin ke Sungai Penuh, jadi jumpa nenek moyang gitu kan. Juga ada yang kecil-kecil, kelompok kecil dari Teratak Bulu, dari Bulu Cina, Lubuk Siam, Payakumbuh, Pangkalan, dan etnis Tionghoa juga yang membentuk komunitas yang padu di perhentian nyamuk. Oke, lanjut. Nah, kenapa kampung nyamuk ini? Lanjut aja, tadi sudah diterangkan. Lanjut, biar cepat. Nah, ini Mbah Nyamuk, ini sosok beliau. Dia namanya Satro Pamiro Joyo Diningrat. Nah, dikenal Mbah Nyamuk, dia adalah mandor perkebunan di Cintaraja. Ada 40 orang kira-kira bekerja di bawahnya, dan bedeng-bedengnya itu sepanjang jalan Sumatera ini. Itu bedeng-bedeng bekerja dia. Dia tinggal kira-kira di sekarang ini di samping
kantornya Pak Nazarudin di Surendumai, yang tanah kosong itu di situ kira-kira tanah dia. Di belakangnya para pekerja kebunnya itu. Dan setelah kemerdekaan dia itu juga menguasai wilayah Gombah itu dari Sumatera sampai ke kira-kira rumah kediaman wakil wali kota. Jadi UNRI itu semua tanah dia dulu. Kemudian dibeli oleh pemerintah, dibuatlah komplek nyamuk. Nah, komplek nyamuk yang terkenal ya. Komplek nyamuk yang terkenal, perhentian nyamuknya hilang. Bahkan nama Okura itu kan jadi kelurahan Okura. Nama Cintaraja, ya, nama perkebunan jadi kelurahan Cintaraja. Nama Sukajadi perkebunan juga jadi ini, jadi kelurahan kecamatan. Marmoyan, Labuai, apalagi Meridan, semuanya jadi wilayah. Nyamuk entah kemana-mana dia terbang. Terbang nyamuknya. Oke, lanjut. Jadi beliau ini Singga Warsito Ujung tanahnya ya, terus. Nah, yang berikutnya, tokoh berikutnya adalah Buya Tamin Ibrahim. Ini bapaknya Pak Poniman ya, almarhum Buya Tamin Ibrahim, cucunya Pak Marwan Gafar. Beliau ini salah satu aktivis Islam yang luar biasa, ulama besar dan banyak terlibat dalam beberapa lembaga pendidikan, termasuk yang besar-besar di LPI ya, UIR itu ada andil dia. Jadi di buku sejarah pendirian UIR itu ada nama beliau. Walaupun terakhir-terakhir tidak, saya tidak tahu itu urusan bagaimana lah pokoknya, tapi di awal-awal ada. Di Dinia Putri ada andil dia, di YKWI ada, di Yayasan Yami ada juga, tapi justru tidak berkembang Yaminya. Yang berkembang justru yang lain. Dia juga